yang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa annal mauta yatazawaruna fi quburihim wastihsanil kafani lidzalik. Bab menerangkan tentang bahwa sesungguhnya orang-orang yang sudah mati mereka saling berkunjung fi quburihim di alam kubur mereka wastihsanil kafani lidzalik, dan bab yang menerangkan pula tentang sunnahnya memperbaiki kain kafan lidzalika dikarenakan momen tersebut. Bab ini menerangkan tentang betapa sebenarnya kehidupan di alam barzah itu juga ada aktivitas. Aktivitas antara lain adalah aktivitas saling berkunjung. Kalau Bapak Ibu pernah jazakallahu khairan, membaca tafsir surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu sampai 171 tentang orang yang mati syahid itu, kan dikatakan dalam ayat itu farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Setelah sebelumnya Allah katakan wala tahsabannal qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi sekali-kali jangan kamu mengira bahwa orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rizki. Mereka bergirang hati dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka juga bergirang hati menyaksikan saudara atau teman mereka, keluarga mereka yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Ayat ini kalau kita buka di dalam sababun nuzulnya, tafsirnya, itu menggambarkan keadaan orang-orang yang gugur sebagai syahid di jalan Allah di alam barzahnya sana. Mereka hidup, bahkan mereka itu ya bertebangan ke sana kemari. Karena mereka tinggal di tembolok burung yang berwarna hijau. Ada yang mengatakan ya mereka menjelma menjadi makhluk yang bisa terbang seperti burung yang berwarna hijau. Ada yang menafsirkan begitu dalam kitab tafsir ini dalam kitab At-Tadhkirah ini. Pokoknya mereka hidup. Bahkan di antara mereka ada percakapan. Nah ini menarik. Berarti kan mereka saling berkunjung. Ini yang jadi sababun nuzul ayat itu. Di antara mereka itu ngobrol. Apa di antara obrolannya? Siapa yang akan memberitahukan keadaan kita di barzah ini siapa? Siapa yang akan memberitahukan keadaan kita di sini ini siapa? Terus Allah berfirman, aku kata Allah. Ada dalam Sahih Hadits Qudsi. Kata Allah, aku kata Allah yang akan memberitahukan tentang keadaan kalian di sini. Aku kata Allah. Maka terus Allah turunkan ayat itu. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Riwayat tadi itu bisa dibuka nanti dalam tafsir ayat tersebut atau sababun nuzulnya atau dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi itu ada di situ riwayatnya.
Itu menunjukkan bahwa di alam barzah itu ya ada kehidupan. Layaknya kehidupan di dunia ini tentu nggak bisa dibayangkan ya. Karena apa? Kalau bahasanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kejadian-kejadian yang ada di alam barzah yang diberitakan kepada kita di dunia ini tidak bisa kita pahami dengan pemahaman-pemahaman dunia gitu. Saya sering sampaikan di sini, nggak usah jauh-jauh ngomong barzah. Kita ngomong alam sebelum kita aja, rahim itu. Rahim itu, kalau kita ngomong rahim saja, itu sudah beda kita dengan kehidupan kita di rahim dengan kehidupan kita sekarang di dunia ini beda. Kalau di dunia ini kita makan, minum menggunakan mulut. Terus kemudian kalau bernafas menggunakan hidung. Sementara kalau di rahim kita makan, minum, bernafas menggunakan plasenta. Di dunia ini normalnya kita harus pup, harus pipis, harus kalau nggak pup, nggak pipis bahaya, secara sunatullah bahaya. Tapi bayi yang dalam rahim, kalau pup, kalau pipis malah nggak normal. Saya pernah dapat ketika anak pertama itu kan konsultasinya intensif sekali itu. Yang nangani dokter saat itu. Beliau cerita idealnya bayi di dalam rahim itu tidak boleh pup, tidak boleh pipis. Kalau sampai pup atau pipis berarti bayinya kemungkinan satu stres atau ada virus, kata beliau gitu. Istilah ketuban kotor itu ya gara-gara bayinya pup itu. Ya itu kata beliau gitu. Jadi bukan karena minum jamu, bukan. Tapi karena pup itu kata. Berarti kan beda. Normalnya kita nggak pup, kalau mereka normalnya kita pup, kalau mereka normalnya nggak pup. Nggak pup, nggak pipis. Kalau kita harus pup, harus pipis. Bayi kalau mau lahir, itu yang betul kepala di bawah atau kepala di atas? Iya. Kalau kepala di atas, ngomongnya bidannya apa atau dokter? Sungsang. Jadi kalau kepalanya bayi di atas, ngomongnya sungsang katanya. Kalau kita kan sungsang itu kalau kepala di bawah. Nah, ini bedanya itu. Bedanya itu baru alam rahim dan alam dunia sudah beda. Apalagi alam barzakh. Jadi nggak bisa kita pahami sebagaimana pemahaman dunia, tapi kita yakini ada beritanya kok. Bahwa di sana ada kehidupan dan di sana itu ada pembicaraan-pembicaraan sebagaimana kita di dunia ini, yaitu ada saling berkunjung dan seterusnya. Itu seperti itu. Ya, kalau di kitab ini diantaranya dikutip satu riwayat dari Ibnu Mubarak. Hadisnya derajatnya hasan. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih. Ketika ada seseorang yang baru meninggal dunia masuk ke alam barzah itu saudara-saudaranya dari kalangan yang sudah meninggal terlebih dahulu itu mendatangi. Terus kemudian ketika di antara mereka ada yang buru-buru mau bertanya, kata yang lain, ada yang mengatakan malaikat yang mengatakan, tapi ada yang mengatakan itu sesamanya yang mengatakan. Jangan biarkan dulu dia istirahat. Dia baru saja mengadakan perjalanan yang cukup melelahkan, yang cukup jauh. Rupanya dari alam dunia ke alam barzah itu cukup melelahkan. Karena sakaratul maut aja sudah cukup menyakitkan. Maka kata saudara-saudara ini biarkan dia baru sampai. Biarkan, jangan ditanya-tanya dulu. Biarkan dia istirahat. Begitu selesai istirahat, mulailah mereka bertanya itu. Bagaimana kabar si fulan, bagaimana kabar si fulan, apakah dia sudah menikah, terus macam-macam. Dikatakan dalam riwayat itu kalau dikabarkan anaknya baik, keluarganya baik, dia bersyukur pada Allah, dia senang. Tapi kalau dikabarkan anaknya duablek itu ya sedih. Jadi dikabarkan apa kayak keluarganya duablek nama sedih. Nauzubillah min syarri dzalik. Terus yang baru meninggal tuh nanya ke yang sudah meninggal lama itu nanya. Obrolan dalam satu rombongan itu, bukan satu dua orang. Kata si fulan yang baru meninggal itu, dia mengatakan, loh kalau bahasa kita di hadisnya nggak ada loh, itu modifikasi ya pokoknya. Ini mafhum riwayat ini. Mafhum riwayat. Mana si bapak ini? Kok nggak kelihatan? Emang kenapa?
beliau meninggal sebelum saya. Kok nggak kelihatan di sini katanya. Beliau meninggal sebelum saya. Kok nggak kelihatan di sini? Kata yang lain, iya saya nggak ngelihat. Ada yang nyeletuk kemudian. Saya ngelihat. Kemarin dia menuju ke ibunya Hawiyah. Jadi rupanya kalau dirahmati sama nggak dirahmati, atau yang diadab dengan yang dirahmati, itu rupanya nggak sekapling rupanya. Walaupun saudara. Jadi yang akan sekapling itu yang frekuensinya sama-sama dirahmati. Allahu Akbar. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Jadi ada seperti itu. Kalau ingin dalil yang lebih lagi berkaitan dengan masalah ini adalah ketika Nabi ditakdirkan oleh Allah untuk Mi'raj. Pada saat Isra dan Mi'raj itu Nabi melintasi di antaranya kubur Nabi Musa alaihissalam yang versi Bukhari Muslim. Dan beliau melihat Nabi Musa sholat di atas kuburnya atau di dalam kuburnya. Terus kemudian beliau mengerjakan sholat berjamaah dengan seluruh arwahnya para nabi kecuali Nabi yang masih hidup. Itu tidak pakai arwah, pakai jasad sekaligus. Kayak Nabi Isa alaihissalam misalnya. Itu berkumpulnya para nabi di Masjidil Aqsa, sholat berjamaah dengan nabi itu, apa namanya kalau nggak saling berkunjung gitu. Arwahnya para nabi, sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebagai imamnya. Itu berkunjung itu namanya. Apa namanya? Allahu Akbar. Nah, jadi bahkan kalau yang di luar Bukhari Muslim, Nabi melihat Nabi Dawud sedang bikin halaqah ilmu di kuburnya. Bikin halaqah ilmu. Tapi itu bukan Bukhari Muslim riwayatnya. Ada masih banyak lagi lah rawi-rawi yang lain yang menyebutkan hal itu. Nah, makanya jangan kita mengira terus kalau di alam barzah itu terus kayak dewean, meneng, tengah, tenguk, dan sapa-sapa mboten. Ya bahwa kita punya tempat tinggal sendiri, iya insya Allah. Saya ulang tadi, semoga kita dirahmati oleh Allah, amin. Tapi aksi saling bertemu, berkunjung itu ya ada. Karena hadisnya derajatnya hasan. Bahkan sependek yang saya baca, versi Syekh Albani rahimahullah, hadisnya malah sahih. Beliau nyebut sahih dalam silsilah as-sahihah. Kalau di sini hadisnya hasan. Di sini. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Pun. At-Tirmidzi dalam berkaitan hadis siapa Imam At-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja Al-Hafidh Abu Nasr Abdullah ibn Sa'id ibn Hatim Al-Wa'ili. Telah menurunkan hadis siapa Al-Hafidh namanya Abu Nasr Abdullah ibn Sa'id ibn Hatim Al-Wa'ili As-Sijistani fi Kitabil Inabati lahu, dalam kitab Al-Inabah yang menjadi karya beliau. Apa riwayatnya? Apa kata beliau? Haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa Hibatullah ibn Ibrahim ibn Umar. Qala, beliau berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa Ali ibn Al-Husain ibn Bandar. Qala, beliau berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin Saffar. Muhammad ibn As-Saffar. Qala, beliau berkata, haddasana Muawiyah, telah menceritakan kepada kami siapa Muawiyah. Qala, beliau berkata, haddasana, telah menceritakan kepada kami siapa Zuhair ibn Muawiyah. Ini sanad namanya, nggih. An Abi Zubair, dari Abi Zubair. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Hassinu akfana mautakum. Perbaikilah kain kafan orang-orang yang telah mati di antara kalian. Fa innahum yatabahuna wa yatazawaruna fi quburihim. Karena sungguhnya mereka itu nanti akan saling membanggakan dan saling berkunjung di dalam kubur mereka. Wa fi sahihi Muslimin, dan dalam sahih Muslim, an Jabir, dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu juga, an Rasulillah, dari Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu.
Maka apabila salah seorang di antara kalian mengkafani akhahu saudaranya, fal yuhsin kafanahu, maka hendaklah dia memperbaiki kain kafannya. Yang belakang ini hadisnya sahih Muslim. Yang pertama dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi saya ulang ya. Pertama ada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan itu kalau dan semoga kita termasuk yang dibahagiakan oleh Allah nantinya, itu nggak serem-serem amat gitu ya. Nggak serem-serem amat. Tapi dengan catatan loh ya, kalau kita dan semoga kita dibahagiakan oleh Allah setelah kematian kita di dunia ini. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Karena setelah mati itu pilihannya cuma dua. Kalau nggak lebih bahagia, lebih sengsara, ada gitu aja. Jadi saya ulang, orang itu setelah kematiannya pilihannya cuma dua. Kalau nggak lebih bahagia, ya lebih sengsara gitu aja. Saya ulang, semoga untuk kita lebih bahagia itu. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Nah karenanya kemudian lagi-lagi mumpung masih hidup, monggo kita semua di dunia ini beramal dengan amalan-amalan yang semoga selepas dunia ini kita lebih bahagia tadi itu. Dan saya ulang, sebagaimana di rahim ada kehidupan, di azali ada kehidupan, di dunia ada kehidupan, nanti di barzah juga ada kehidupan. Sebagaimana pula di rahim Allah yang ngurus kita, di azali Allah yang ngurus kita, nanti di barzah pun dan seterusnya Allah yang ngurus kita. Karena Allahu Rabbul Alamin. Jadi jenengan kita, saya termasuk, tidak usah terlalu pusing dengan apa yang akan terjadi nanti, karena semua sudah ada yang ngatur. Ada yang mengatur, ada yang memelihara, siapa? Satu-satunya zat yang memelihara alam semesta ini adalah siapa tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini nggak usah khawatir, karena kita ini dalam pemeliharaan zat yang maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kadang sebagian kita itu pensiunnya 2 tahun lagi, stresnya dari sekarang. Padahal belum tentu usianya nyampe usia pensiun. Seolah-olah kalau udah pensiun yang ngasih rezeki bukan lagi Allah gitu. Padahal ya mau kita pensiun nggak pensiun, yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Nah, demikian juga kelak ketika kita setelah kematian kita pun, kita yang ngurus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata kuncinya baik-baik kepada Allah. Termasuk baik-baik pada sesama, karena dua-duanya ini harus sekaligus. Sesungguhnya tidak ada hal yang paling menyedihkan kita sepeninggal kita nanti ketika buruk hubungan kita dengan Tuhan kita Allah dan buruk hubungan kita dengan sesama kita, zalim maksudnya. Itu yang paling membuat kita susah nanti sepeninggal kita di akhirat nanti. Ketika kita sudah masuk alam barzah dan seterusnya itu. Bahkan di dunia ini pun itu juga akan berpengaruh kepada diri kita sendiri. Karena prinsipnya dalam Islam, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi semua akan kembali pada kita, baik ataupun buruknya, sekecil apapun. Maka saya ulang, pandai-pandailah menjalin hubungan baik dengan Allah dan juga dengan sesama kita. Itu lebih kepada kalau dengan sama agar kita tidak zalim pada sesama. Karena kedzaliman kita pada sesama itulah yang seringkali membuat seseorang itu sengsara justru. Tidak hanya di dunianya, terlebih nanti di akhiratnya. Bahkan kalau di akhirat potensial menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dalam riwayat tadi, dalam Sahih Muslim terutama disebutkan kita diperintah untuk memperbaiki kain kafan saudara kita yang akan meninggal dunia. Begini ya, secara prinsip jangan karena untuk orang mati ini, nanti juga akan hancur, udah kain kafan biasa-biasa aja lah, yang jelek aja. Tidak boleh. Tetap disuruh beli kain kafan yang bagus, walaupun jangan yang istimewa. Karena kata para ulama, menyediakan yang istimewa untuk yang hidup itu lebih baik daripada untuk yang mati. Tapi sengaja memberikan kain kafan yang buruk, itu juga tidak bagus, merujuk pada sunnah ini. Yang ngerti yang bagian Pak Rudi yang paham. Yang paham bagian kain kafan. Kain kafan yang bagus lah pokoknya. Tidak harus yang mahal, tidak harus yang istimewa maksud saya.
Tidak harus yang istimewa, tapi yang bagus. Tentu semampunya. Oh kalau gitu saya tak beli sendiri aja Ustadz. Silahkan, tapi tidak usah disertakan keyakinan bahwa itu pasti kain kafan kita. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Karenanya kemudian silahkan kalau mau beli sebagai bentuk upaya secara muamalah, tapi tidak usah disertakan keyakinan bahwa itu pasti kain kafan kita. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Itu seperti itu. Nah, kalau anjuran para ulama, di samping kain kafan yang baru, kalau kata Abdullah bin Mubarak, rahimahullah, beliau mengatakan, saya akan sangat senang sekali kalau seseorang itu kain kafannya antara lain itu dari pakaian yang biasa dia pakai untuk sholat. Itu anjuran Abdullah bin Mubarak. Maka ada beberapa orang tua dulu pesan ini mukena sering saya pakai untuk sholat. Tolong nanti kalau saya meninggal, kenakan mukena ini sebagai bagian dari kain kafan saya. Tentu tidak dipakaikan, tapi dirobek atau di apa menjadi bagian dari lapisan kain kafan itu. Itu kata Abdullah bin Mubarak. Dulu para sahabat Nabi beberapa datang kepada Nabi minta bagian dari kainnya Nabi untuk jadikan sebagai kafannya. Pernah Nabi dapat sebuah sarung, beliau pakai, ada seorang sahabat yang nyeletuk, bagus sarungnya Nabi itu. Andaikan itu untuk saya. Nabi mendengar itu, sahabat negur, kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu tahu Nabi kan kalau diminta tidak pernah menolak. Kata orang itu, enggak kok, saya cuma ngomong gitu karena saya pengen itu jadi kain kafan saya, kata dia. Dan dalam Nabi keluar menyerahkan kain itu kepada orang itu. Dan apa kata para sahabat? Betullah kain itu akhirnya menjadi kain kafannya. Bahkan tokoh munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu putranya yang sahabat baiknya Nabi kita Muhammad SAW itu mengajukan permohonan kepada Nabi agar diizinkan gamisnya Nabi itu untuk menjadi bagian dari kain kafannya ayahnya. Dan Nabi mengizinkan. Ya, namanya juga usaha, selebihnya wallahu alam bisawab. Namanya cari barokah namanya. Karena sesuatu yang kita pakai untuk beribadah ini pasti ada berkahnya, ada kebaikannya. Sebagaimana masjid tempat di mana banyak kebaikan di dalamnya diberkahi oleh Allah, maka pakaian yang sering kita pakai dalam kebaikan itu ada keberkahannya, ada kebaikannya. Kalau bahasanya Sayyidina Umar radhiyallahu an beliau mengatakan, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu, kata beliau. Siapapun di antara kalian yang diberkahi oleh Allah pada sesuatunya, maka tetapi dia. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu an. Man burika lahu fi syai'in falyalzamhu. Bahkan masyhur dalam sirah yang kita mungkin sering mendengar atau membacanya, Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika menjelang wafatnya, beliau berkata kepada putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha, "Dok, Fatimah, bilang sama ayahmu Nabi Muhammad SAW, aku ingin kain kafanku, aku ingin meminta surban yang beliau pakai untuk menerima wahyu pertama kali di Gua Hira sebagai bagian dari kain kafanku." Dan Nabi menyetujui itu wakamakal. Sebagaimana pula kemudian beliau menyampaikan, tadi Jibril datang menyampaikan salam kepadamu dari Allah. Jadi Allah menyampaikan salam kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Saya pikir dulu saya pas baca hadis itu, yang mendapatkan salam dari Allah hanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ternyata dalam kitab ini, dalam beberapa riwayat yang hadis Syed Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, yang kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, okamakal, setiap orang yang beriman itu ketika menjelang wafatnya, dia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salamnya Allah nggak mungkin kita jawab Waalaikumsalam, karena Allah nggak butuh keselamatan. Karena Allah lah pemilik keselamatan, tapi dijawab dengan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu Allahu Akbar. Itu bab yang pertama, di mana mereka saling berkunjung dan ada kesunahan untuk kita memperbaiki kain kafan. Kemudian bab berikutnya adalah babu ma jaa fi kalamil qabri kulla yaumin wa kalamihi lil abdi idza wudi'a fihi. Bab menerangkan tentang perkataan kubur kulla yaumin setiap hari. Jadi kuburan itu ngomong tiap hari.
Wa kalamihi dan ucapan kubur lil abdi pada seorang hamba idza wudi'a fihi ketika dia diletakkan di dalam kubur. Mungkin apa yang kita lihat dalam bentuk fisik tanah kuburan itu diam tidak berbicara. Padahal dia berbicara. Bahkan sebenarnya tembok-tembok masjid ini pun juga berbicara, sebagaimana pohon dan bebatuan juga berbicara. Kalau dalil umumnya, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah apa yang ada di bumi dan di langit. Cuman kita tidak mengetahui bagaimana bentuk tasbihnya. Jadi jangan dikira karpet-karpet ini, termasuk baju kita, benda-benda ini jangan dikira tidak bicara. Semua bicara. Bahkan kalau kita cermati firman Allah dalam Al-Quran di surah Az-Zalzalah, apa kata Allah? Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Ada hari di mana nanti pada hari kiamat, bumi ini akan menceritakan kejadian di atasnya. Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Makanya kan ada doa kafaratul majlis itu di antara faedahnya apa? Kalau di tempat itu kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan menetap di situ, nanti tempat itu akan jadi saksi untuk kebaikan kita. Ya, tempat itu akan jadi saksi untuk kebaikan kita, tapi kalau di situ kita berbuat yang nggak benar, kesaksiannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keutamaan kafaratul majlis. Tapi jangan sengaja berbuat maksiat terus setelah berbuat maksiat subhanallah ma bihamdika. Itu untuk dalam konteks di mana kita berbuat sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, namun ada potensi di dalamnya mungkin sesuatu yang tidak baik. Maka kalau kita berucap subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu insya Allah kesaksian tempat itu akan dihilangkan dalam bentuk kesaksian yang buruk itu. Nah, di antara dalil-dalil yang kita ketahui bahwa di dunia ini bahkan mereka juga berbicara adalah beberapa riwayat berkaitan dengan mukjizatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang mungkin kita pernah membaca riwayat pohon kurma yang menangis itu. Yang Nabi reaksi dan Nabi peluk dan Nabi ajak bicara. Bagaimana sebongkah batu menggelinding untuk menemui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saking rindunya. Dan Nabi bicara dengan batu itu misalnya. Bagaimana kemudian, dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Yang riwayat-riwayat yang menunjukkan betapa sebenarnya semua itu hakikatnya memang bisa berbicara. Termasuk kuburan, itu juga bisa berbicara. Ini dikatakan At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis siapa Imam At-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dakhala masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu ke tempat salat beliau. Wara'ana san yukshiruna. Maka Nabi melihat sekelompok orang yang ketawa ketiwi kalau bahasa kita. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melarang orang tertawa ya. Cuman kalau ketertawanya sudah mulai melalaikan, Nabi ingatkan biasanya. Itu kata para sahabat itu begitu. Jadi Nabi tidak melarang kami bercanda, kami bergurau, kita bersaling bercerita. Kecuali kalau dirasa oleh beliau kami sudah mulai melenceng, Nabi mengingatkan biasanya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau kamakal. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama annakum law aktsartum min dzikri hadimil ladzati la syaghalakum amma ara, yakni al-maut. Ketahuilah bahwasanya kalian andaikan kalian banyak mengingat kematian yang memutus kelezatan-kelezatan duniawi, saya akan menyibukkan kalian ingat mati itu dari apa yang aku lihat ini. Jadi kalau seandainya kalian banyak ingat mati, kalian tidak akan sibuk ketawa ketiwi yang melalaikan. Saya ulang, bukan tidak boleh tertawa loh ya, tapi tertawa yang sampai melalaikan dari akhirat. Maksudnya ayat ini al-maut, yaitu kematian. Maksudnya hadimil ladzat itu adalah kematian. Faksiru dzikra hadimil ladzati. Maka perbanyaklah menyebut dan mengingat kematian yang memutus kelezatan-kelezatan dunia, yaitu al-maut. Yaitu kematian maksudnya.
Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri. Maka sungguhnya tidaklah datang atas kuburan apa yaumun sehari illa takallama fi, kecuali dia berbicara pada setiap harinya itu. Fa yaqulu, maka berkatalah siapa kuburan tadi, ana baitul gharbah, aku adalah rumah pengasingan. Ana baitul wahdah, aku adalah rumah sendiri. Wa ana baitul turab, dan aku adalah rumah debu. Wa ana baitud dud, dan aku adalah rumah cacing. Ini kubur loh ya, bukan ini kuburan, bukan alam kubur ya, ini kuburan. Kalau alam kubur beda lagi, ini kuburannya. Kuburan itu kan rumah sendiri karena satu-satu masuknya mungkin. Aku adalah rumah pengasingan karena seperti orang yang diasingkan sendiri di dalamnya. Saya ulang, ini kuburan, bukan alam. Yang tadi saya ceritakan berkunjung itu alam kubur. Ini kuburan. Kalau kuburan fisiknya apa? Masing-masing. Terus kemudian wa ana baitu turab, aku adalah rumah debu. Aku adalah rumah cacing, itu kuburannya ini. Yang ngomongin kuburannya. Faida dufinal abdul mu'minu, maka apabila dimakamkan siapa hamba yang beriman, qala lahul qabru, maka berkatalah kepadanya siapa kuburan. Kuburan tadi ngomong, marhaban wa ahlan, selamat datang, selamat datang. Ama in kunta la ahabba man yamshi ala dhahri ilayya fa idza wallaitukal yauma wasirtu ilayya fasatara sani'i bika. Selamat datang. Ama in kunta la ahabba man yamshi ala dhahri, ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang paling aku cintai yang berjalan di atas punggungku. Ala dhahri ilayya. Jadi ama in kunta la ahabba man yamshi ala dhahri ilayya. Jadi kamu adalah orang yang paling saya sukai yang berjalan di muka bumi ini. Oh, berarti bumi ini, bumi yang kita injak ini, itu menjadi saksi dong atas kebaikan yang kita lakukan. Iya. Makanya dia tahu mana orang yang dia sukai, mana orang yang dia tidak sukai ketika dimasukkan ke dalam perut bumi itu. Karena saya mungkin sering ceritakan di sini ya, bahwa nanti itu ada saksi hidup dan saksi mati yang Allah siapkan untuk kita nanti di akhirat. Saksi hidup yang pertama Allah sendiri, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksinya. Yang kedua raqib atid, para nabi dan rasul sesama kita itu jadi saksi nanti. Terus saksi yang mati diantaranya adalah anggota tubuh kita nanti jadi saksi. Mereka bicara semua nanti ini. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Terus apalagi yang menjadi saksi bumi ini? Yauma idin tuhaddisu akhbaroha. Apalagi yang menjadi saksi hari-hari. Kata Nabi dalam hadis ini sebutkan dalam kitab ini, aukamakal, hari yang pertama Allah bangkitkan hari Jumat. Dan semua hari nanti akan jadi saksi bagi kita. Kita ngapain aja. Terus yang terakhir, harta benda. Itu juga jadi saksi. Sekarang kebayang, kalau semua ngomong jadi saksi, kira-kira orang itu selamat apa celaka kira-kira? Celaka. Maka jangan sampai semua bicara nanti itu. Caranya bagaimana? Sering saya sampaikan, paling enggak 5 itu. 5 ini amalkan betul. Insya Allah kalau 5 ini kita amalkan, insya Allah kita dimudahkan dalam hisab, insya Allah. Sehingga banyak kasus yang ditutup oleh Allah karena enggak hanya suruh bicara oleh Allah. Apa itu? Yang pertama, pertama minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang kedua, perbanyak taubat minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Yang keempat, permudah urusan sesama. Yang kelima, tutup aib saudara kita. 5 ini kalau kita kerjakan insya Allah. Yang pertama, banyak minta kepada Allah hisab yang mudah. Dalam hadis At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib kata beliau. Nabi bersabda, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang beriman, rasa harap dan rasa takut sekaligus kepada Allah, dalam keadaan yang menegangkan seperti ini. Saat itu Nabi berada di tengah salah satu seorang sahabat yang sedang sakaratul maut. Kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Nah, kalau kita takut dengan hisab yang berat, maka minta kepada Allah hisab yang mudah. Insya Allah akan dimudahkan hisab kita oleh Allah. Amin. Yang kedua, perbanyak taubat minta ampun kepada Allah. Kalau kita taubat minta ampun kepada Allah, dalam hadis qudsi, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu Nabi bersabda,
yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau di Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Bahwa ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Yang keempat, permudah urusan sesama karena dengannya akan dipermudah urusan kita dunia akhirat. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Dengan menutup aib saudara kita, Allah tutup aib kita dunia akhirat insya Allah. 5 itu amalkan baik-baik untuk saya sendiri, panjenengan juga. Insya Allah dan semoga harapan kita sih target utamanya ya bebas hisab, bebas adab. Amin insya Allah. Kalaupun tidak begitu, kalaupun harus dihisab, semoga dihisab dengan hisab yang mudah. Amin. Allahumma amin insya Allah. Praktek hisab yang mudah itu ada dalam Sahih Bukhari. Di mana semua tidak diizinkan bicara oleh Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari ada 2 redaksi yang saya baca. Yang pertama dipanggil seseorang itu secara pribadi oleh Allah. Kan nanti pada yaumil hisab Allah panggil setiap kita itu dengan namanya dan nama bapaknya. Satu persatu dipanggil nanti. Begitu dipanggil, versi yang dimudahkan hisabnya ini, hadisnya Sahih Bukhari, ada 2 riwayat yang pernah saya baca. Begitu dipanggil oleh Allah, Allah buatkan tabir. Sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Tidak ada yang tahu, pembicaraan itu rahasia. Hanya Allah dan dia saja. Maka kata Allah, baca catatan amalmu. Dibaca catatan amal, keburukan yang pertama. Dalam riwayat itu diceritakan orang ini sampai kemeringat kalau bahasa Jawanya itu. Saking malunya membaca catatan keburukan di hadapan Allah. Maka kemudian ketika dia membaca keburukan itu, terus kemeringat sampai dia berkata dalam hadis itu, celaka saya. Saking paniknya baca catatan keburukan, celaka saya. Begitu dibaca sampai terakhir catatannya itu, di bagian akhir catatan itu ada kata-kata begini. Semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Ya, sewenang orang itu, karena keburukannya didelete semua oleh Allah, terus dipersilakan oleh Allah untuk keluar, dan dia menemui kaumnya, kata kaumnya, apa yang kamu buat? Kok kamu tidak punya keburukan sama sekali? Rupanya keburukannya sudah Allah hapus. Dia hanya membaca catatan kebaikan saja. Sampai kaumnya berkata, apa yang kamu buat? Kok kamu nggak punya keburukan sama sekali? Kalau yang versi kedua ditanya langsung oleh Allah, kamu ngaku nggak berbuat ini, ngaku nggak berbuat. Yang nanya Allah ya nggak bisa ngelak. Keburukan, wah sama, ditanya oleh Allah ini itu, kemeringat sama. Sampai dia berkata, aduh celaka lagi ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang Jawa Timur mate ini. Saking paniknya itu. Dalam hadis sampai dalam Sahih Bukhari sampai begitu dia berkata itu. Saking paniknya ditanya oleh Allah itu. Terus begitu selesai bagian akhir catatannya, kata Allah, aku hapus semua keburukan ini. Dihapus oleh Allah. Begitu dihapus, dia sewenang keluar hanya membawa catatan kebaikan saja. Kata kaumnya sama. Apa yang kamu buat? Kok kamu tidak pernah berbuat keburukan sama sekali? Itu apa yang kamu buat? Itu dalam hati orang itu ngomong apa? Dari sopo ka ono wake, cuman Allah tutup aibnya. Itu kalau kita mengamalkan 5 itu insya Allah lah. Insya Allah dan semoga kita termasuk harapan kita bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Dan kalaupun kemudian kita harus dihisab, semoga hisabnya dengan hisab yang mudah. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Terus kemudian ya, itu tadi berkaitan dengan apa tadi? Bumi yang bicara, apa kuburan yang bicara. Karena nanti semua akan bicara. Terus kemudian apa kata kubur itu? Fa'idha wallaitu kal yauma, dan ketika aku sudah menguasai kamu pada hari ini, masuk dalam kuburan dikuasai oleh bumi, wasirta ilayya, dan engkau pun kembali kepada saya, fasataro soni'i bika, maka kamu akan melihat apa yang akan aku buat kepadamu. Kata kuburan gitu. Fayattasi'u lahu mudda basarihi. Fayattasi'u, maka bumi kubur tadi melapangkan, fayattasi'u lahu mudda basarihi, maka
atau madda basorhi, maka dilapangkanlah kubur itu mudda basori sejauh mata memandang untuk orang tadi itu. Wa iftahu lahu babun ilal jannah, dan dibukakan pintu yang menuju ke arah surga. Kalau yang mati itu orang yang baik. Dalam riwayat yang saya sering ceritakan, riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi, hadis sahih dari semua jalur periwayatannya, memang orang itu kalau dirahmati oleh Allah, lulus pertanyaan kubur, Allah berfirman, buka lorong tembus surga. Sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Jadi riwayat ini walaupun ada yang mempersoalkan, tapi insya Allah maknanya sahih. Karena isinya sesuai dengan riwayat yang sahih riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, yang kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Semoga untuk kita yang ini juga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bahkan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tapi wa idza dufinal abdu al-fajiru awil kafiru ala qala lahu al-qabru. Dan apabila dikuburkan siapa al-abdu seorang hamba al-fajiru yang jubahat, awil kafiru atau yang kafir. Qala maka berkatalah kepada orang itu siapa al-qabru kubur. Kubur berkata, apa kata kubur? La marhaban. Tidak ada selamat datang untukmu. Wala ahlan, dan tidak ada pula selamat datang. Jadi marhaban wa ahlan itu ya selamat datang itu. Kalau ahlan itu lebih kepada kedekatan ya. Dari kata ahl, keluarga itu. Ya, mana dasarnya sama. Selamat. Tidak ada selamat datang untukmu. Ama in kunta la abghadu man yamshi ala dhahri ilayya. Kamu adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di punggung saya, kata bumi. Bumi itu ya enak juga kalau ada orang jalan di atasnya maksiat. Bahkan dalam hadis qudsi, laut itu pun hampir tiap hari minta sama Allah, ya Allah izinkan saya akan hancurkan manusia di bumi itu. Karena saking geramnya laut terhadap orang yang berbuat maksiat. Tapi Allah cegah terus. Jadi kalau sesekali naik, berarti memang sedang Allah izinkan gitu aja. Semoga tidak ya, amin insyaallah. Faida wallaitu kal yauma wasirta ilayya. Maka apabila aku telah menguasaimu pada hari ini dan engkau kembali kepadaku fasatarasani bika. Maka kamu akan melihat bagaimana akan aku lakukan kepadamu. Maka qala bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, fayal tatimu alaihi hatta yaltaqiya wa takhtalifu adla'uhu. Maka kemudian bumi menghimpit yang bersangkutan sampai hancur berantakan tulang-tulangnya. Berkata siapa rawi, qala bersabda siapa Rasulullah SAW, bi asabi'ihi fa'adkhala ba'dahu fi jawfi ba'din. Ini kayaknya ada yang salah ini. Yang betul mungkin gini, qala berkata siapa rawi, oh betul. Qala bersabda siapa Rasulullah SAW, bi asabi, Nabi bersabda itu sambil mengginikan jari-jarinya beliau itu, pas ngomong diremukkan itu, memasukkan dengan jari-jarinya begini, sambil menggambarkan betapa hancurnya orang yang berada di kubur tadi itu, diremukkan gitu. Nabi menggambarkan begitu. Qala wa yuqayyidullahu lahu tis'ina taninan wallahu a'lam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu aja deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh. Monggo, silakan kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua. Monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan sedikit di luar tema, Ustaz. Ini terkait dengan safar. Dalam sebuah hadis itu kalau tidak salah bahwa dalam safar itu boleh bertayamum jika tidak ada air begitu ya. Kemudian jika kita dalam sebuah kendaraan, misalkan entah di kereta atau di pesawat, itu airnya kan rata-rata hanya di dalam toilet seperti itu. Nah itu sebaiknya seperti apa? Apakah kita boleh tayamum atau harus berwudu, Ustaz? Karena kan di situ jika tidak ada air seperti itu. Makasih, Ustaz. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mendengar penjelasan dari sebagian kawan-kawan Ustadz yang saya tahu dari teman-teman Persis biasanya, yang mengatakan bahwa di antara sebab udzur
yang diperbolehkan seseorang itu bertayamum adalah safar. Walaupun sependek yang saya pelajari, tidak semua ulama sepakat dengan pendapat ini mengenai keringanan bahwa safar otomatis boleh tayamum. Karena sependek yang saya pahami, tayamum itu sebabnya adalah ketika yang bersangkutan terhalang untuk menggunakan air itu, entah karena sakit pada dirinya atau karena kesulitan mendapatkan air. Atau memang airnya nggak bisa digunakan. Itu juga bisa menjadi udzur. Nah, kalau mengenai dirinya sakit, nggak usah saya bahas, semua saya kira tahu. Atau tidak menemukan air, saya kira nggak usah dibahas, semuanya tahu. Konteks safar, yang kadang orang bisa menggunakan air dan airnya ada, tapi kadang konteksnya adalah apa? Air itu tidak disediakan untuk berwudu. Nah, ini pembahasan fikihnya di situ sebenarnya. Nah, bagaimana sekarang kalau kondisinya seperti itu? Di fikih itu ada istilah bahwa air yang disediakan tidak untuk wudhu itu tidak boleh dipakai untuk wudhu. Termasuk air yang disediakan untuk minum. Termasuk air yang disediakan untuk, maaf, cebok misalnya. Jadi pertanyaannya, air yang berada di pesawat atau di kereta atau di bus, itu pertanyaan disediakan untuk wudhu atau untuk cebok sebenarnya itu. Itu pertanyaannya. Maka di sini kalau secara fikih, kalau memang merujuk pada itu, kalau mau merujuk pada itu ya, maka silakan tayamum pada saat kita safar untuk sholat. Saya tayamum. Nah, ada yang mengatakan lagi beberapa kawan ustadz kan kita bisa bawa aqua kecil atau apa, pokoknya minuman lah, minuman. Itu kan bisa dibuat untuk wudhu. Lagi-lagi kembali pada konsep fikih. Di konsep fikih itu sebenarnya air yang disediakan untuk minum itu nggak boleh dipakai untuk wudhu. Walaupun sah wudhunya. Lagi-lagi kalau harus pilih, ya sudah tayamum itu. Itu seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya mau memaksakan wudhu dengan metode yang sangat irit, pakai dal irid air itu, ada beberapa video para kawan-kawan ustadz yang mencontohkan yang hanya dengan air segelas, bahkan segelas itu sudah cukup. Ya monggo mawon, cuman kalau saran saya jangan pakai gelas, takutnya nanti kalau di ruangan pesawat kan bisa tumpah, kecuali di toiletnya. Tapi kalau saya sih, saya pribadi ya, kalau di dalam perjalanan baik kereta, bis maupun, kalau bis bisa turun sih, kalau pesawat itu saya lebih suka tayamum kalau saya pribadi. Saya lebih suka tayamum karena saya termasuk orang fikih ya, bukan ahli fikih, orang fikih. Dalam fikih itu air yang tidak disediakan untuk wudhu tidak boleh dipakai untuk wudhu. Saya bisa bertayamum. Adapun nanti setelah turun, 4 madhab memerintahkan untuk iadah sebenarnya. 4 madhab. Iadah, mengulang. Walaupun kaidahnya adalah rukhsah yang diambil sudah sah. Tidak wajib diulang. Mengulang itu sebenarnya lebih kepada untuk menenteramkan hati saja. Mungkin jenengan pernah baca hadis tentang 2 orang sahabat yang tayamum. Begitu mendapatkan air, yang satu mengulang, yang satu tidak mengulang. Kata Nabi kepada yang mengulang, beliau mengatakan, kamu dapat 2 pahala. Yang tidak mengulang, Nabi mengatakan, asabta sunnah. Kamu sudah sesuai dengan sunnah. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan nih, monggo Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ada beberapa yang mungkin saya mau tanyakan. Pertama, Ustaz, pernah dengar katanya kalau di alam barzah itu bisa lebih lama ya Ustaz ya, 1 hari. Apakah benar itu bisa 10.000 tahun di dunia gitu? Dan kalau aneh dengar apa yang disampaikan Ustaz, ya memang ternyata alam barzah itu kayaknya bisa lebih lama ya dari alam dunia kita, karena yang dulu meninggal kan sampai sekarang pun dia masih di alam barzah gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah tadi yang pertama bicara terkait konteks waktu ya, berapa lama? Terus yang kedua, kira-kira yang hidup di alam barzah tadi itu apa ya, Sat? Apakah kita masih kayak fisik seperti, atau ruhnya saja gitu ya? Dan di fase menunggu itu kira-kira memang hanya menunggu kemudian kita bisa tadi ya ketemu, apakah ada gitu ya? Kalau dari yang hadis itu kan
amal kita nggak berubah lah, kecuali ada 3 hal gitu orang mendoakan kita. Nah, kira-kira sepanjang menunggu itu ada nggak yang mungkin bisa kita lakukan untuk bisa memperkuat katakanlah eh, persiapan hisab kita gitu nanti di itu, atau memang hanya menunggu aja kemudian menunggu tadi ya terus saya bilang lebih bahagia atau lebih sengsara. Itu kalau lebih sengsara bertahun-tahun kita berarti kan siap-siap merasakan kesengsaraan yang apa yang kita lakukan di dunia gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin bisa kita tunggu untuk memperkuat amal-amal, bukan memperkuat ya, ini kan menambah atau mengurangi apa yang mungkin azab Allah berikan kepada kita, itu mungkin jadi sesuatu yang eh, apa istilahnya itu kenikmatan gitu ya buat kita. Karena ngeri juga saat pasangan kita didengar. Wallah bisa. Waalaikumsalam. Wallahualam apa assalamualaikum tadi? Ya, assalamualaikum apa wallahualam tadi? Wallahualam Ustaz. Oh, saya kira assalamualaikum gimana. Nggak, saya mau terangkan dulu ini. Saya bukan tidak ada ya. Saya belum pernah baca riwayat tentang beda antara waktu dunia dengan waktu barzah selisihnya berapa. Saya belum pernah baca, bukan tidak ada, saya belum pernah baca. Tapi kalau nanti di akhirat memang ada, yaitu ada yang mengatakan sehari sama dengan 1000 tahun sampai 50.000 tahun. Jadi ada ayatnya, ada hadisnya tentang itu. Tapi kalau untuk alam barzah saya belum pernah baca. Nanti kalau saya ngomong takutnya ngarang-ngarang. Jadi saya tidak tahu. Tapi bahwa perbedaan waktu itu ada, pastinya ada ya. Kenapa? Karena wong kita dengan Mekah saja ada perbedaan waktu. Indonesia saja ada 3 waktu kan. Berarti di sana juga pasti juga ada perbedaan waktu. Yang notabene siangnya ada yang lebih lama mungkin dan seterusnya. Malamnya dan seterusnya. Wallahualam, saya tidak bisa memastikan karena saya belum pernah baca riwayatnya. Saya khawatirnya kalau saya jawab nanti saya ngarang-ngarang. Ngerti nggih? Jadi saya untuk yang pertanyaan yang itu saya hanya bisa berkata wallahu alam, bisa saya tidak tahu. Belum tahu saya. Satu. Yang kedua begini, ini menarik. Di sana kita ngapain gitu ya. Terus sebelum saya lanjutkan ngapain, saya mau garis bawahi pernyataan jenengan. Apakah kita bisa beramal dengan amalan yang akan menguatkan nanti kita dihisap? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena hadis Sahih Muslim, ketika seseorang sudah meninggal, inqata'a amaluhu. Sudah terputus amalnya. Maksudnya terputus, tidak bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi orang kalau sudah meninggal, Pak, doanya dia nggak bisa berdoa untuk dirinya sendiri, nggak bisa. Dia juga tidak bisa beramal dengan amalan yang kebaikannya untuk dirinya sudah nggak bisa. Tapi, ada tapi, Pak. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di alam barzah itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik di dunia sebagai bentuk hiburan. Contoh gini Pak, hadisnya ini Bukhari, Muslim bahkan. Hadisnya sahih. Ketika Nabi Mi'raj, Nabi Isra melintas di atas kubur Nabi Musa alaihissalam. Nabi ketemu Nabi Musa di bumi, ketemu di langit, ketemu sama Nabi Musa. Menunjukkan bahwa posisi langit dengan barzah itu seperti satu kesatuan ya. Nah, saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi begitulah riwayatnya. Apa kata Nabi Aukamakal? Saya melihat Nabi Musa sholat. Nabi Musa itu sholat. Di dalam kuburnya atau di atas kuburnya. Jangan bayangkan Nabi Musa di atas kubur sholat. Pokoknya Nabi melihat itu dengan mujizatnya beliau. Apa kata para ulama? Apakah itu sholat sebagai kewajiban? Bukan. Apakah itu akan menambah kebaikan bagi beliau? Enggak juga. Tapi karena Nabi Musa di dunia itu senang sholat. Jadi karena di bumi beliau senang sholat itu menjadi kebiasaannya di alam barzah. Jadi selagi menanti barzah, beliau menunggunya di atas sambil sholat itu sebagai sebuah kebahagiaan, seneng gitu. Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, itu saya pernah baca beliau bercerita gini. Saya itu biasa lewat kuburan dengar orang baca Quran itu biasa. Di dalam kubur itu. Jadi beliau saya lewat, saya dengar orang baca Quran itu udah biasa. Itu kata beliau gitu. Itu diantara karomahnya Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi itu diantaranya. Jadi malah dalam riwayat yang lain, tapi ini bukan Bukhari Muslim yang ini. Nabi melihat Aukamakal, Nabi Dawud sedang bikin halaqah ilmu. Coba bayangkan itu. Karena beliau senang bikin halaqah ilmu. Jadi itu teman-teman sepengajian nanti bikin halaqah di sana. Kalau koes kayaknya nggak bisa kalau koes. Tapi kalau halaqah ilmu bisa lah insya Allah. Kemarin koes sampai mana itu? Sampai pundi? Bandung tahu koes kemarin?
Oh, Masya Allah. Sampai sana. Jadi ngoten nggih. Jadi dan di sana ibadah itu tidak untuk menguatkan posisinya, tapi lebih kepada karena hiburan, senang aja. Nah, tapi namanya hobinya sujud, hobinya baca Quran, hobinya bikin halaqah ilmu, kayaknya nggak mungkin masuk neraka yang begitu. Semoga kita punya kebiasaan yang baik ya, amin Allah. Ya Allah ridho ya, amin Allahumma amin, insya Allah. Itu diantaranya. Nah, di sini ada banyak riwayat Pak yang menyebutkan bahwa insya Allah orang di barzah itu nikmat barzah itu macam-macam di sini dalam kitab ini. Dalam beberapa riwayat yang sahih Hasan dan beberapa riwayat-riwayat yang lain di sini. Ada di antara nikmat kubur itu tidur Pak. Nikmat tidur ada. Sehingga dikatakan dalam riwayat ini eh, ketika seseorang dibukakan nikmat kubur dengan cara dibuka lorong antara surga dan kubur itu sehingga kemudian kuburnya menjadi taman-taman surga itu, yang bersangkutan itu lari Pak. Kata malaikat, kamu mau kemana? Dalam riwayat itu diceritakan, saya mau kasih tahu keluarga saya. Ternyata Barzah itu enak Dia mau ngomong ke anak-anaknya, ke keluarganya. Barzah itu enak. Kata malaikat, enggak usah, enggak usah. Sampean tidur saja. Suruh tidur, Pak. Maka dalam hadis itu diceritakan, orang di antara nikmat Barzah itu adalah tidur seperti tidurnya pengantin, Pak. Enggak pakai baru. Tidur seperti tidur. Karena dulu guru saya, ketika menerjemahkan hadis itu, beliau mengatakan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Nah, kan kita yang jomblo bayangkan Pak, tidur seperti pengantin baru itu enak gitu. Kita yang jomblo, begitu saya nikah, pengantin baru ternyata nggak bisa tidur Pak. Ya berarti terjemahannya yang pas bukan tidur seperti tidurnya pengantin baru, tidur seperti tidurnya pengantin gitu. Apik mulia gitu loh, mungkin gitu maksudnya. Itu ada nikmat kubur itu Pak, diantaranya Pak, ditemani oleh amal solehnya Pak. Di hadis disebutkan nanti amal soleh itu diserupakan oleh Allah menjadi dirupakan dalam bentuk malaikat. Kitab ini disebut namanya malaikat ruman. Malaikat yang Allah ciptakan dari amal dia. Bentuknya wangi, harum, sopan, santun, pokoknya baik. Malaikat itu baik malaikatnya. Menemui ahli kubur itu dengan mengatakan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kamu siapa? Kata orang ini. Masa tidak kenal saya? Dia mengatakan gitu. Enggak, kamu siapa? Saya, kata malaikat itu, yang kamu tiap Sabtu dan Ahad ngaji di Asyuhada itu loh. Saya yang kamu kalau sholat malam, saya yang kamu, pokoknya semua saya adalah kebaikan kamu. Dan kebaikan ini tadi dalam rupa malaikat yang indah, yang bagus, yang wangi, membersamai orang itu Pak, sampai hari kiamat. Itu diantaranya. Nah, diantara nikmat barzah juga adalah tadi saling berkunjung tadi Pak. Reunian terus awalnya. Tapi nggak ada acara makan-makan kecuali yang mati syahid Pak. Iya nggak ada acara makan-makan kecuali yang mati syahid. Saya baca dalam beberapa dalil yang ada istilah makan itu cuman yang mati syahid aja. Dan tadi Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu kalau kita ingin dapat derajat itu kata Imam Al-Qurtubi tidak harus perang kata beliau, tapi bisa mengamalkan hadis Sahih Muslim. Dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, "Aukamakal barang siapa yang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya." Bahkan ada ulama yang mengatakan kebanyakan syuhada umat ini mati di atas ranjangnya. Ya, makanya kalau kita selama ini berdoa kepada Allah semoga husnul khotimah, lain kali ditambah tidak hanya husnul khotimah, tapi juga syahid di jalan Allah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nonton Pak nggih? Dan masih banyak lagi lah beberapa nikmat-nikmat kubur. Gak usah khawatir Pak, pokoknya nggak tengah-tengok gitu aja. Kalau ditakdirkan sendiri tidur berarti. Tidur nanti bangun-bangun seolah-olah tidur seperti setengah hari atau sehari. Gitu. Ya, kan kamu berapa lama tidur? Kan dalam Al-Quran dikatakan gitu. Ya al-yaum au ba'dul yaum. Kalau nggak sehari ya setengah hari lah. Perasaan dia, padahal dia tidur bisa jadi ribuan tahun atau mungkin puluhan ribu tahun bisa jadi. Nggak, mau nanya lagi tanya. Kalau di surat Al-Zalzal itu kan dibangunkan itu kayak secepat panggilan ke berhala. Jadi maksud Ustaz tadi itu ya, bisa jadi kita kayak nggak berasa kemudian seolah-olah Pak
dibangkitkan gitu kalau yang di Al-Zaza. Ya nanti memang semua serba cepat sih. Ya kan kalau kita bayangkan dihisab satu-satu manusia sekian miliar manusia kan pasti lama. Tapi Allah menegaskan wallahu sari'ul hisab. Allah adalah zat yang maha cepat hisabnya. Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mengenai orang yang disiksa itu berarti di alamnya yang sudah berbeda dengan orang yang saling berkunjung ya Ustadz ya. Oke. Yang kedua mengenai fenomena untuk pergantian kain kafan. Nah ini terus terang mungkin saya baru tahu ada dalil seperti itu. Nah pengertian saya adalah begini Ustadz, ya ini secara logik aja ya. Mungkin wallahu a'lam ini karena kita dengan bermasalah dengan alam gaib. Kalau mamanya pergantian kafan, berarti kafan yang dulu itu pada saat mereka mamanya berkunjung, berarti sudah nggak bagus lagi. Sedangkan kita ini di dunia ini menggantikan kain kafan. Nah itu apakah nanti akan berpengaruh dengan berkunjung itu? Ini tentang hadis ini saya terus terang aja baru tahu gitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab pertanyaan jenengan, saya jawab ada yang tersisa tadi. Kita di alam barzah dengan raga kita ataukah ruh kita saja. Ulama berbeda pendapat, teman pendapat mayoritas ulama ahlu sunnah itu kita jasad dan ruh. Cuman kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, termasuk Imam Al-Qurtubi juga, tapi itu nggak bisa dipahami secara harfiah. Nggak bisa dipahami secara harfiah sebagaimana di dunia ini. Nah, saya memang agak kesulitan menjelaskan kalau digabungkan dengan roh dan jasad itu, karena orang selalu menuntut penjelasan-penjelasan duniawi. Nah, tapi makanya saya sering kalau di ceramah-ceramah takziah terutama, itu saya sampaikan tentang kondisi roh di alam barzah itu. Nah, karena memang yang lanjut ke alam barzah itu memang roh, bukan jasad. Makanya dibedakan antara kubur sama kuburan itu. Namun ulama ahli sunnah yang berpendapat bahwa kita di sana hanya roh tanpa jasad pun itu juga dibenarkan riwayat itu. Nah, jadi kalaupun mau dipaksakan pengertian roh dan jasad, tapi tidak bisa dipahami sebagaimana harfiahnya kita di dunia ini. Itu aja sih sebenarnya, karena itu perkara gaib itu aja. Tapi yang pasti ini yang harus kita yakini, bahwa di barzah itu ada kehidupan. Ngerti nggih? Terus mengenai Bapak tadi, menarik. Sebenarnya tadi di hadis itu tidak ada perintah untuk memperbarui kain kafan, Pak. Artinya yang meninggal ya biarkan dengan kain kafannya itu sudah. Cuman pada saat ada orang meninggal dunia, kita diperintah untuk memperbaiki kain kafan, maksudnya yang bagus kain kafannya. Tidak harus mahal. Yang sudah terlanjur wafat, biarin aja dengan kain kafannya yang ada itu, nggak harus diperbarui. Nah pertanyaannya tadi gini, apakah dengan berarti nanti ketika terjadi pertemuan-pertemuan di alam barzah itu, bentuk kain kafan itu berpengaruh? Kalau merujuk pada riwayat yang pertama yang kita baca, sepertinya memang berpengaruh ya. Tapi riwayatnya lemah itu Pak. Ada yang melemahkan riwayat itu. Tapi perintah memperbaiki kain kafan itu maksudnya supaya dikasih kain kafan yang bagus maksudnya itu sahih, hadisnya sahih Muslim. Nah, sependek yang saya pahami nanti kalau sudah di alam barzah itu yang amat sangat berpengaruh adalah amal kita. Doa dari orang-orang yang masih hidup untuk kita, yang seiman, terutama anak-anak kita, dan sedekah jariah kita yang pahalanya masih terus mengalir, serta aneka ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan di muka bumi ini. Makanya nanti yang sangat berpengaruh pada bentuk penampilan kita di barzah itu ya amal kita, Pak. Itu seperti itu. Makanya kemarin hadis Sahih Muslim udah kita bahas ya. Ketika seseorang itu meninggal dunia ada 3 yang mengantarkannya, 2 kembali, 1 menetap. Yang kembali keluarga dan harta, yang menetap adalah amal. Dan sebenarnya amal itu menemani kita tidak hanya di barzah. Dari sekarang pun amal itu sudah menemani kita. Dari sekarang pun. Makanya kadang ada orang yang diselamatkan oleh Allah mungkin dengan sedekahnya. Mungkin dengan silaturahimnya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ngerti nggih Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo kalau ada yang lain. Oke, Pak Haji Abdullah. Oke, monggo Pak Haji Abdullah. Saya jadi ingat di kitab Ihya Ulumuddin itu
Imam Ghazali menyebutkan wa idza kanal mu'minu fi qabrihi na'asa naumatal arus. Keadaan orang yang meninggal di kubur itu seperti pengantin baru. Betul kan? Itu arus itu Sampaikan. pengantin aja nggak usah baru Pak, pengantin aja. Pengantin ya. Ya nggak usah baru Pak. Pertanyaannya Pak, kalau yang meninggal itu belum pernah menikah itu bagaimana Ustaz? Itu arus itu pengantin gitu aja nggak usah pakai baru. Itu ya itu tadi Pak Haji. Kalau diterjemahkan pengantin baru, saya membayangkan itu nanti pengantin baru itu tidurnya enak. Dulu saya bayangin gitu pas jomblo, begitu sudah nikah, ternyata pas jadi pengantin baru malah nggak bisa tidur Pak. Melutek, umek, gak karu-karuan. Baik, saya jawab. Ya emang betul. Nah untuk pertanyaannya menarik, bagaimana kalau yang belum pernah punya pengalaman menikah, apakah dia akan bisa merasakan itu? Bisa. Ceritanya ya, seperti pengantin yang sedang menanti pengantinnya Pak Haji. Kan ada masa di mana pengantin itu tidur sambil menunggu pengantinnya. Yang pernah nombet jenengan pas habis akad nikah, kan nggak langsung ketemu, resepsinya masih nanti malam. Kan kadang tidurnya masih masing-masing, kadang masih dipisah kadang itu. Karena habis akad, kalau saya dulu habis akad masih pulang dulu, nggak langsung ketemu untuk nanti resepsinya. Nah itu tidur itu, gak enak tuh, malah gak enak kabeh. Nunggu makanya saya nggak setuju kalau diterjemahkan dengan pengantin baru itu Pak Haji. Terus pengantin ngono ae lah. Pengantinnya 3 miliar kemarin tapi apa ya. Nonton nggih Pak Haji nggih. Intinya itu gambaran betapa nanti dia dimuliakan seperti raja sehari seperti di pengantin itu kan sementara tuh di barza itu untuk kemudian nanti lanjut ke akhiratnya. Nonton nggih Pak Haji nggih. Ada lagi mungkin? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.